Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah beberapa Jumaat petang kita tak dapat teruskan pengajian akidah kita atas beberapa sebab, maka pada hari ini Jumaat kita dapat meneruskannya lagi dengan topik baru, yaitu kalimat tauhid, rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Sebelum ini kita telah pelajari buku akidah siri yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan Islam adalah agama yang terdiri daripada akidah dan syariat. Akidah maknanya iman, i'tiqad, keyakinan. Syariat pula membawa makna amalan. Kedua-dua perkara utama Islam ini punya kaitan yang sangat erat dengan dua kalimah syahadat. Persoalan akidah itu dibahas oleh kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat kedua lebih kepada syariat, iaitu dalam beramal kita mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siri berikutnya sebelum ini yaitu jenis-jenis ibadat. Ibadat ada 4 jenis. Ada ibadat hati, ada ibadat lidah, ibadatul lisan, ada ibadat badan, ibadatul badan, dan yang keempat, ibadatul mal, ibadat harta. Akidah dengan ibadat punya hubungan yang sangat erat. Sebab dalam keyakinan utama dalam Islam, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah membawa makna tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kita telah bahas tauhid ada 3 jenis. Tauhid jenis pertama namanya tauhid rububiyah. Bila kita mengesahkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatannya. Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang menurunkan rezeki, Allah yang menurunkan hujan. Perbuatan-perbuatan itu hanya boleh dilakukan oleh Allah. Tauhid itu namanya tauhid rububiyah. Tapi bila kita mentauhidkan Allah dari sudut nama-nama dan sifat-sifatnya,
Maka tauhid itu namanya tauhid asma wa sifat. Kedua-dua jenis tauhid ini bukan hanya diyakini oleh orang Islam, tapi juga diyakini oleh orang-orang kafir, terutama orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka juga percaya yang mampu mencipta segala-galanya, yang mampu menghidupkan mematikan hanya Allah Azza wa Jalla, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Juga diyakini oleh orang Nasrani, orang Yahudi, hatta orang-orang musyrikin penyembah berhala. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia belaka. Tapi yang tidak mereka miliki, tauhid yang ketiga, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu keyakinan kita tidak ada yang berhak dan layak disembah. Kita tidak boleh beribadat kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tauhid inilah yang dipanggil dengan tauhid uluhiyah atau nama lainnya tauhid ibadat. Okey. Itulah yang terkandung yang paling utama di dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini dipanggil juga dengan kalimat ikhlas. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, topik pembahasan kita pada hari ini fokus kepada la ilaha illallah, yang makna utamanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kalimat tersebut ada berapa rukun? Kalimat tersebut ada berapa syarat? Ini yang akan kita bahas insya-Allah dalam 1 jam lebih. Rupanya hadirin dan hadirat, kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat inilah pembeza antara mukmin dengan kafir. Dia ada 2 rukun. Dan dia ada 7 syarat. Oleh sebab itu, sesuatu yang apabila rukunnya tidak dilaksanakan, maka perbuatan tersebut tidak sah. Sebagaimana salat, ada 13 rukun. Jangankan 13, 10, 7, 5, satu dari rukun-rukun salat kita tidak penuhi ketika salat, salatnya batal. Salat umpamanya tapi tidak ada rukuk, salat umpamanya tapi tidak ada sujud, salatnya tidak sah. Sebab rukuk dan sujud adalah rukun salat. Begitu juga la ilaha illallah. Dia ada 2 rukun. Rukun la ilaha illallah pertama sekali nafi, yang kedua isbat. Jadi izinkan Ustaz bercakap secara bebas berdasarkan buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1. Rupanya kalimat la ilaha illallah ada 2 rukun. Rukun pertama terletak pada bahagian la ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu la ilaha. Rukun kedua isbat. Illallah. Melainkan Allah. Itu sebabnya belum sempurna lagi. Belum sah lagi ucapan seseorang
Kalau hanya setakat la ilaha, stop. Tak sah. Sebab itu bermakna ia telah menafikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu makna la ilaha. Kalau dia tidak ikuti dengan illallah. Illallah itu adalah rukun yang kedua, iaitu isbat. Kita meyakini tanpa ragu, hanya Allah saja yang wajib dan berhak disembah. Itu sebabnya hati-hati. Kalau seseorang mengatakan kepada anaknya, la ilah, nakalnya kamu nak, oh itu bahaya. Sebab ungkapan itu membawa makna tiada Tuhan yang berhak disembah. Tak pasal-pasal kita jadi komunis, tak percaya Tuhan. Sebaliknya juga tidak cukup seseorang yang hanya mengisbatkan Allah sebagai Tuhannya. Allah, 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 Allah. Sebagaimana zikir orang-orang tarikat, malah lebih daripada itu mereka mendakwa hu, 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 yang maknanya dia, yang merujuk kepada Allah. Lagilah tak cukup. Lebih-lebih lagi, bukan hu, bukan Allah, bukan Allah, tapi hu, hu, lagilah tak sempurna. Mereka justru mendakwa bila kita sebut saja Allah itu sudah tinggi derajat tauhid kita. Tak betul. Menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak betul. Jangankan hu, hi, ha, huruf yang terakhir, malah kita berani mengatakan huwa, huwa yang arti maknanya dia juga belum sempurna. Malah bila disebut secara lengkap, Allah, Allah, Allah pun belum lengkap. Sebab itu baru mengisbatkan. Di mana nafinya? Di mana nafinya? Ustaz ulang sekali lagi. Kalimat tauhid yang dinamakan juga dengan kalimat ikhlas sama. Sebagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah juga dipanggil kalimat ikhlas. Itu sebabnya qul huwallahu ahad dipanggil dengan suratul ikhlas. Karena di dalam suratul ikhlas keyakinan seseorang begitu murni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bila kita kaitkan surat Al-Ikhlas dengan sebab-sebab mengapa ia diturunkan oleh Allah, yang dalam ilmu tafsir dipanggil dengan asbabun nuzul. Apa dia asbabun nuzul? Sebab surat Al-Ikhlas diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus juga kita tahu. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang kafir. Apa kata mereka kepada Nabi? Ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbak. Tolong kamu sebutkan pada kami nasab keturunan Tuhan kamu. Unsub lana rabbak. Tolong cakap kepada kami salasilah keturunan Tuhanmu. Bapaknya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa.
langsung Allah suruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad supaya Nabi mengatakan kepada yang bertanya, Qul huwallahu ahad. Katakan, hey Muhammad, Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah sumber segala nikmat. Atau dalam bahasa umumnya, Allah tempat kita meminta. Lam yalid walam yulad. Jangan kamu tanya siapa ibu bapa dan anak-anak Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak serupa dengan satu apapun juga. Itu dia sejarah mengapa turun surat Al-Ikhlas. Nampak tak begitu murni, begitu mantap kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, di dalam Al-Quran ada satu lagi suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas yang kedua, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, yang diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oleh ulama akidah dan ulama tafsir, surat Al-Kafirun selalu dipanggil dengan surat Al-Ikhlas yang kedua setelah Qul huwallahu ahad. Nah, kalau ingin tahu sebab mengapa surat Al-Kafirun diturunkan oleh Allah, apa asbabun nuzulnya? Kata ulama tafsir, setelah kaum musyrikin penyembah berhala Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya cuba halang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari menyampaikan ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Lalu mereka tawarkan kepada Nabi 3 ta. Harta, wanita, tahta. Hey Muhammad, kau ingin punya isteri berapa banyak pun kami akan berikan kepadamu. Wanita yang cantik-cantik. Asalkan engkau berhenti daripada mengajar tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad tolak. Lalu mereka tawarkan pula yang kedua, harta. Eh Muhammad, kalau ingin kaya, kami adalah pedagang-pedagang yang kaya raya. Kami akan bagi pada engkau berapa harta yang engkau inginkan. Asalkan engkau berhenti berdakwah mengajak manusia menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nabi tolak harta. Yang ketiga tahta. Kau ingin menjadi kami punya leader, kamu punya pemimpin, kami akan angkat engkau menjadi ketua kami. Asalkan engkau berhenti mengajak manusia menyembah Tuhan yang Maha Esa. Lagi-lagi Nabi tolak. Akhirnya mereka ambil jalan kompromi. Toleransi. Hai Muhammad, kami dah tawarkan wanita kau tolak, kami tawarkan harta engkau tolak, kami tawarkan pangkat dan tahta engkau tolak. Beginilah, kami bersedia ikut ajaranmu tahun ini, tapi dengan syarat tahun berikutnya, next year, engkau pula mesti ikut
agama kami, sama-sama menyembah berhala. Tahun berikutnya lagi, kami akan ikut agama kamu. Selepas tahun yang ketiga, tahun keempat, kamu pula mesti ikut agama kami. Ini yang dimaksudkan dengan mereka ambil jalan kompromi. Nah, sempena usaha musyrikin ingin kompromi supaya beragama berganti-ganti, sempena itulah turun surat Al-Kafirun. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan olehmu, hai Muhammad, kepada orang kafir. Apa yang Nabi Muhammad patut katakan? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalaulah itu kehendak kamu, kamu tak payah menyembah apa yang aku sembah. Diulang sampai 2 kali. Wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Aku sekali-kali tidak akan menyembah Tuhan kamu dan kamu juga tidak mau menyembah Tuhan aku. Last kali Nabi beri kata putus. Apa kata putus? Tertera pada penghujung surah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kata ulama akidah dan ulama tafsir, ini memberi isyarat tidak ada kompromi dalam bab akidah. Tidak ada kompromi antara Muslim, mukmin dengan kafir dalam bab akidah. Sebabnya kita tidak dibenarkan sempena hari besar orang-orang kafir, hari agamanya, seperti hari Christmas, seperti Taipusam, umat Islam tidak boleh ucap selamat kepada mereka. Itu pandangan yang lebih kuat. Walaupun ada dari kalangan umat Islam yang terlalu bertolak ansur, no. Orang yang memiliki akidah yang betul, katakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Kami tidak akan kompromi dalam masalah akidah. Kamu ingin laksanakan agamamu, silakan. Tapi minta kami ucap selamat, no. Itu pendapat yang lebih kuat. Itulah pendapat yang lebih tepat. Jadi, surat Al-Kafirun, dia adalah surah kedua dari surat Al-Ikhlas. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut di dalam satu hadis, barang siapa yang sebelum tidur malamnya membaca surat Al-Kafirun, insya-Allah dia akan dilindungi oleh Allah daripada dosa syirik. Tu kelebihannya membaca surat Al-Kafirun. Itu sebabnya 2 surah ini selalu digandingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai tawaf 7 kali lalu salat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Apa sebab? Sebab untuk membantah dakwaan orang-orang kafir yang apabila kita tawaf, kononnya kita dituduh menyembah batu seperti mereka menyembah berhala. Nah, untuk menafikan itu, kita baca ketika salat sunat sesudah tawaf, gandingan antara Al-Fatihah dengan Al-Kafirun pada rakaat pertama, gandingan dengan surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah rakaat yang kedua. Itu sebabnya mengapa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam anjurkan sangat apabila kita salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah rakaat pertama Al-Fatihah kita baca Al-Kafirun. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Al-Ikhlas. Selalu bergandingan antara dua surah tersebut. Baik. Kita berbalik kepada rukun La ilaha illallah. Kita ulang sekali lagi. La ilaha illallah ada 2 rukun. Rukun pertama nafi. Dia terletak pada bahagian la ilaha sesuai dengan makna tiada Tuhan yang berhak disembah. Penafian. Kemudian diikuti dengan rukun yang kedua iaitu isbat. Illallah. Melainkan Allah. Sebab gandingan antara nafi dan isbat dalam ayat ia membawa makna murni, solid. Ustaz buat contoh. Kalau hanya penafian saja tiada Tuhan yang berhak disembah tak boleh, itu bermakna kita tidak percaya kepada Tuhan. Salah-salah kita jadi orang yang anti agama, ateis. Salah-salah kita jadi komunis yang tak percaya adanya Tuhan. Kalau hanya setakat la ilaha. Kita juga berani mengatakan tak cukup sekedar illallah, 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 melainkan Allah juga tak cukup. Ustaz buat contoh. Bila ayat itu bentuknya hanya nafi. Ruangan ini tidak ada satu orang pun. Memang orang tu tak ada. Itu namanya ayat negatif. Tidak ada seorang pun dalam ruangan ini. Maknanya ruangan itu kosong, tak ada orang. Tidak ada seorang pun yang hadir dalam ruangan itu ketika Ustaz memberi tazkirah. Tak ada seorang pun. Maknanya tak ada murid seorang pun. Itu ayat nafi. Ayat isbat. Ahmad hadir mendengar tazkirah ustaz itu. Ahmad hadir. Itu maknanya isbat. Mengisbatkan, meyakini Ahmad datang, hadir. Tapi ingat, Ahmad hadir mendengar ceramah Ustaz Anu, itu hanya isbat kehadiran Ahmad. Namun ayat itu tidak menafikan. Namun ayat tersebut tidak mengingkari yang barangkali orang lain juga hadir. Ahmad hadir mendengar ceramah Ustaz Anu. Memang Ahmad hadir, tapi dalam ayat isbat tersebut tidak menafikan barangkali juga hadir murid-murid yang lain, jemaah yang lain. Oleh sebab itu, nafi saja tak boleh, memang tak ada yang hadir. Yang kedua, isbat saja juga tak boleh. Sebab dalam hanya isbat,
tidak menafikan yang barangkali jemaah yang lain juga hadir. Tapi beza. Kalau ayat itu mengandungi kedua-duanya, nafi dan isbat. Contoh, tidak ada seorang pun yang hadir mendengar ceramah Ustaz Abdullah Yasin, tak seorang pun. Kecuali Ahmad. Betul tak? Ia membawa makna. Hanya Ahmad seorang yang hadir. Kalau sekedar isbat, Ahmad hadir mendengar ceramah Ustaz Abdullah Yasin. Betul Ahmad hadir? Tapi tidak menafikan yang barangkali jemaah lain juga hadir. Tapi bila gunakan ayat kombinasi antara nafi dan isbat, tidak ada seorang pun jamaah yang hadir mendengar ceramah Ustaz Abdullah Yasin kecuali Ahmad. Memang hanya Ahmad seorang, tidak ada yang lain. Begitulah lebih kurang maksud. Kalau kita hanya menyebut la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, tak boleh. Itu bermakna kita meyakini Allah tidak ada. Illallah, melainkan Allah, juga belum cukup. Sebab pengakuan kita bahawa kita menyembah Allah tidak menafikan yang barangkali kita juga menyembah selain Allah. Ini rahasianya. Mengapa kalimat tauhid datang dalam bentuk nafi dan isbat. La ilaha illallah. Oleh sebab itu dakwaan orang-orang tarikat atau orang-orang sufi sesat. Kononnya zikir yang paling afdal adalah hu, hu, hu. yakni dia. Huwa, huwa, huwa. Hu, hu, hu. Ha, hi, yang mengandung makna dia. Dan mendakwa itu adalah lebih afdal daripada menyebut Allah, Allah, Allah. Kita berani mengatakan, jangankan ho, ha, hi, atau huwa, atau Allah, sebut Allah pun masih lagi belum cukup. Sebabnya kita mesti gabungkan kedua-duanya. Coba dengar apa yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran kita insya-Allah Jumaat hadapan. Yaitu tentang tauhid dan ayatul kursi. Apa dia Pak Ustaz? Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah directly. Itu sebabnya Musa mendapat gelaran Kalimullah. Pada suatu hari Nabi Musa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Rabb, tolong berikan aku zikir yang paling afdal." Lalu Allah jawab, berzikirlah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa minta lagi, la ilaha illallah sudah menjadi zikir semua orang. Aku minta ya Allah, kalau ada yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Coba dengar apa jawab Allah. Wahai Musa, jika depanmu ada 2 daun neraca, timbangan, dacing, 2 daun neraca ini
Yang satu kau isi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang satu lagi daun neraca kau isi 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kau timbang. Niscaya daun timbangan atau daun neraca yang di dalamnya ada kalimat tauhid la ilaha illallah akan menjunam ke bawah. Karena dia jauh lebih berat berbanding 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa maksud? Zikir la ilaha illallah tidak ada tolok bandingannya. Allah tidak sebut, oh zikir yang paling afdal, lebih afdal dari la ilaha illallah adalah Allah, Allah, Allah. Yang lebih afdal daripada Allah, Allah, ho, 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 ho. Allah tak sebut. Dari mana datangnya pahaman tarikat tasawuf sesat yang mengatakan zikir Allah, Allah itu lebih afdal dari la ilaha illallah? Coba dengar hadis Nabi. Semua kita pernah dengar. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Nabi tidak sebut afdalu zikri Allah, Allah, Allah. Nabi tidak pernah sebut afdalu zikri ho, 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 ho. Dari mana datangnya ini? Segala yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita jauhi, tinggalkan. Sebab itu hanya rekaan-rekaan orang-orang tertentu. Ingat, zikir termasuk ibadat. Kita dah bahas pertemuan yang lalu, yaitu ibadat lidah. Ibadat mesti ditujukan kepada Allah. Ibadat mesti ikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hal ini Rasul yang menegaskan zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Sebab kombinasi nafi dan isbat membawa makna yang solid, yang mantap. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ustaz buat contoh lain. Saya tidak makan nasi. Maknanya saya tidak makan. Itu ayat negatif. Ayat yang menafikan makan. Saya tidak makan nasi. Saya tidak makan apa-apa. Maknanya tak makan. Tapi kalau kita gunakan ayat isbat sahaja, saya makan nasi, masih lagi belum murni. Sebab dalam ungkapan saya makan nasi, kita tak menafikan yang barangkali kita juga makan lauk pauk, makan sayur mayur, makan buah-buahan. Cuma kita gunakan istilah saya makan nasi. Pertama, saya tidak makan apa-apa, itu negatif, nafi, memang tak makan. Yang kedua, ayat isbat saja, saya makan nasi, betul, awak mengatakan awak makan nasi, tetapi isbat sahaja, tanpa penafian. Walaupun awak kata saya makan nasi, tapi dalam istilah itu, awak tidak menafikan yang barangkali awak juga makan selain nasi. Beza bila ayat itu kita gabungkan antara nafi dan isbat. Saya tak makan apa-apa kecuali nasi. Itu gabungan nafi dan isbat. Betul tak? Ia membawa makna kita makan nasi saja. Kita makan nasi saja.
Saya tak makan apa-apa kecuali nasi. Betul. Awak memang makan tapi nasi saja. Tak makan yang lain-lain. Demikianlah lebih kurang kalau kita ingin memahami mengapa zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Ustaz kira kita sudah mula faham. Itu sebabnya kata Nabi, iftahu sima asibyanikum biqauli la ilaha illallah. Bukalah mula-mula pendengaran babymu yang baru lahir dengan la ilaha illallah. Dengan kata lain, kita disuruh azan telinga kanan dan qamat telinga kiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Itu permulaan hidup. Apa yang Nabi galakkan supaya kita akhiri kehidupan ini? Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya menjelang mati, la ilaha illallah, dia layak masuk syurga. Itu sebabnya kata Nabi dalam hadis yang lain, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang akan mati la ilaha illallah. Nabi tidak sebut laqinu mautakum Allah, Allah, Allah. Bukalah pendengaran babymu yang baru lahir Allah, Allah, Allah. Ho, 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 ho. Di sini perlunya kita belajar akidah. Ustaz kira memadai sampai di situ tentang rukun la ilaha illallah ada berapa tadi? 2. Pertama nafi, yang kedua isbat. Sebab kombinasi antara nafi dan isbat membawa makna yang murni. Allah sahaja, tidak yang lain. Nah, sekarang kita berpindah kepada syarat. Apa dia syarat kalimat tauhid la ilaha illallah? Sebagaimana perumpamaan tadi, bila kita salat, kita tidak buat rukunnya, salat kita tak sah. Demikian juga, salat ada syarat-syaratnya. Walaupun lengkap rukunnya, tapi bila syarat sah salat kita tidak penuhi, salat juga akan batal dan ditolak. Zuhur seperti Jumaat. Tadi, zuhur, hari-hari biasa. Jam 1:15. Di antara syarat sah salat, masuk waktu. Oleh sebab itu, bila kita lakukan zuhur jam 12 tengah hari, yang masuk waktunya jam 1:15. Jangankan jam 12, 12:30, jam 1 pun bila kita buat salat zuhur tak sah. Sebab syarat salat mesti masuk waktu. Syarat berikutnya mesti menutup aurat. Syarat sah salat berikutnya mesti bersih dari hadas dan najis. Iaitu mesti ambil uduk. Oleh sebab itu, apabila kita lakukan salat, walaupun masuk waktu, tapi tidak tutup aurat, hanya pakai skap saja, mentang-mentang dalam bilik kita hanya pakai seluar pendek saja, laki-laki, nampak paha, nampak lutut, tidak sah. Sebab itu syarat sah salat. Demikian halnya apabila kalimat tauhid la ilaha illallah tidak dipenuhi syarat-syaratnya,
kalimat tauhidnya tidak sah. Tak diterima oleh Allah. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah ada 7 syaratnya. Kalau tadi rukunnya ada 2, syaratnya ada 7. Yang pertama sekali ilmu. Semuanya ada Ustaz tulis dalam buku, Ustaz. Lawan ilmu adalah jahil, bodoh, tidak tahu. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini yaitu ilmu tentang rukun kalimat tauhid. Apa dia tadi rukun kalimat tauhid? Nafi dan isbat. Sebagaimana yang Ustaz telah jelaskan tadi. Hampir setengah jam membahas tentang rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Mesti ada nafi, mesti ada isbat. Itu sebabnya kalau zikirmu hanya sekedar Allah, 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 itu zikir yang tidak sempurna. Zikir yang diajar oleh Nabi semuanya sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesuai dengan maknanya Allah Maha Besar. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, sempurna maknanya. Lalu apa maksud Allah? Allah, Allah, Allah. Boleh saja ditambah dengan bermacam-macam sifat sesudah itu. Allah, Allah, Allah. Boleh ditambah Allah penyangak. Boleh ditambah Allah pembohong. Kalau hanya Allah, Allah. Apa yang diajar oleh Nabi? Komplit, lengkap. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali milik Allah. Bismillah, dengan nama Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Yes, itu dia zikir yang diajar oleh Nabi. Nabi tak pernah ajar Allah, 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 Allah. Tapi berapa banyak orang-orang yang jahil terikut-ikut. Karena yang mengajarnya berserban besar, janggut panjang, berjubah labu. No. Islam agama ilmu. Itu sebabnya rukun pertama la ilaha illallah adalah ilmu. Nafi mesti didahulukan. Itu sebabnya yang diajar oleh Nabi, subhanallah dulu, baru alhamdulillah. Dia sama dengan makna la ilaha illallah. Sebab subhanallah mengandung makna penafian. Makna subhanallah tiada, maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah daripada keaiban, kekurangan, kecacatan. Kita bersihkan Allah dari segala kekurangan. Itu makna subhanallah. Baru disambung walhamdulillah. Ini isbat. Segala puji milik Allah. Orang tak pernah zikir alhamdulillah wa subhanallah, alhamdulillah wa subhanallah. No. Orang akan zikir nafi dulu. Subhanallah, maha suci Allah daripada kekurangan. Itu penafian. Walhamdulillah, itu isbat. Coba dengar ayat 256 dari surat Al-Baqarah, yaitu setelah ayatul kursi. Apa kata Allah? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
Sungguh sudah jelas petunjuk itu daripada kesesatan. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Coba dengar. Apa yang dahulu? Wa may la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa may yakfur billah, wa may yakfur bit-taghut. Siapa yang mengingkari taghut? Taghut maknanya syaitan. Wa may yakfur bit-taghut. Siapa yang mengingkari taghut, yaitu syaitan, kata Umar. Itu penafian. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Itu isbat. Iaitu iman pada Allah letakkan nombor 2. Itu isbat. Iman kita hanya kepada Allah. Tapi iman kita kepada Allah belum sempurna. Andai kata in the same time, pada masa yang sama, kita tak menafikan pemimpin-pemimpin selain daripada Allah. Masih lagi dengar cakap syaitan? Itu makna wa may yakfur bit-taghut. Sungguh banyak contoh-contoh yang boleh kita ambil dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun tauhid tadi. Jadi syarat pertama kalimat tauhid la ilaha illallah adalah ilmu. Oh, apa dalilnya Pak Ustaz bahawa ilmu itu sangat mustahak, terutama ilmu tentang nafi dan isbat? Sebagaimana yang kita jelaskan, coba tengok hadis Nabi. Coba tengok hadis Nabi. Ayat Quran surat Az-Zukhruf ayat 86. Ditambah dengan hadis Nabi. Ini sangat jelas. Untuk meringkaskan masa, kita baca dulu hadis Nabi. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Coba perhatikan terjemahannya. Barang siapa yang mati sedangkan dia ada ilmu tentang la ilaha illallah, dia layak masuk syurga. Memang betul ada hadis. Siapa yang akhir sekali ucapannya menjelang mati la ilaha illallah, dia masuk syurga. Itu hadis umum. Hadis itu telah diperinci dengan hadis ini. Iaitu bukan sekedar mengucap la ilaha illallah. Dia mesti wa huwa ya'lam. Dia mati sedangkan dia ada ilmu, dia mengetahui tentang la ilaha illallah. Dia layak masuk syurga. Oleh sebab itu ilmu tentang la ilaha illallah jadi syarat sah la ilaha illallah yang kita ucap. Kita masuk syarat yang kedua, yakin. Yakin maknanya lawan daripada ragu-ragu terhadap la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kita mesti yakin, tak boleh ragu-ragu. Orang tawar macam mana pun dengan bermacam-macam tawaran, harta ke wanita ke tahta, untuk dibagikan pada kita. Asal kita keluar dari Islam, kita tak akan terima. Sebab kita yakin, biar mati dalam tauhid, mendapat husnul khatimah, daripada hidup mewah tapi kufur. Nah, ada tak dalilnya Pak Ustaz? Ada, ayat Quran ada, hadis Nabi juga ada. Sila baca. Untuk menyingkatkan masa, kita baca hadis Nabi dulu. Apa sabda Nabi?
asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yalqal la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Apa kata Nabi? Ini syahadat Nabi ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku, kata Nabi, dan aku adalah pesuruh Allah. Apa kata Nabi? Maka tidaklah menemui Allah seorang hamba pun dengan membawa kedua-dua kalimat tersebut, yaitu dua kalimat syahadat, yang untuk kita tentu saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidaklah orang itu menemui Allah kelak tanpa sedikit pun dia ragu-ragu tentang la ilaha illallah, tanpa ragu-ragu Muhammad adalah Rasulullah dan Rasul yang terakhir. Kalau itu dia temui Allah setelah dia mati tanpa sedikit pun keraguan, dia layak masuk syurga. Nah, ini memberi isyarat la ilaha illallah yang telah kita yakini tanpa ragu, dia menjadi syarat untuk melayakkan kita masuk syurga. Dah dua dah. Yang ketiga, kita hendaklah ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah. Ikhlas dengan makna tauhid. Lawan ikhlas adalah syirik. Tadi kita dah sebut. Tauhid sama dengan ikhlas. Oleh sebab itu lawan tauhid adalah syirik, lawan ikhlas juga adalah syirik, yaitu menduakan Allah. Itu sebabnya mengapa Qul huwallahu ahad dipanggil surat Al-Ikhlas. Itu sebabnya mengapa Qul ya ayyuhal kafirun juga dipanggil surat Al-Ikhlas. Ustaz lupa tadi tidak sebut. Walaupun Ustaz pernah sebut sebelum ini. Cat Stephen, seorang pemain gitar kalau tidak salah. Yang terlibat dengan dunia hiburan. Memeluk Islam, lalu dia tukar namanya dari Cat Stephen menjadi Yusuf Islam. Apa yang Ustaz pernah baca ketika datang ke Australia, dia diberi atau diwawancara, diinterview oleh ABC, Australian Broadcasting. Di antara pertanyaannya, Yusuf, mengapa kau mau pindah dari satu agama ke agama Islam? Apa istimewanya Islam yang kamu begitu tertarik? Coba dengar apa Cat Stephen atau nama Islamnya Yusuf Islam jawab. Karena dalam Islam ada konsep ketuhanan yang murni yang tidak terdapat pada mana-mana agama lain. Tauhid. Begitu ABC tanya kepada Yusuf Islam, boleh kamu bawa referensi, rujukan mana-mana dalam Al-Quran? Yusuf Islam hanya jawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah suruh Nabi Muhammad mengatakan,
Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, Allah itu Esa. Dia sumber segala nikmat, atau Allah tempat kita meminta. Jangan tanya siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa anaknya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini tidak sama dengan ajaran Yahudi yang mendakwa Uzair anak Tuhan. Ini tak sama dengan ajaran Nasrani yang mendakwa Isa putra Maryam anak Tuhan. Ini tak sama dengan keyakinan penyembah-penyembah berhala di zaman Nabi yang mendakwa malaikat-malaikat itu anak perempuan Tuhan. Islam no. Allahu Akbar. Macam itu jawaban orang yang faham Quran, faham akidah. Jadi sekali lagi, syarat ketiga kalimat la ilaha illallah iaitu ikhlas. Ikhlas dengan makna murni. Kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Coba dengar apa kata Nabi. As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsi. Manusia yang paling berbahagia mendapat syafaat dan pertolonganku pada hari kiamat adalah mereka yang ucap la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya tanpa ragu. Ada kata-kata khalisan min qalbi. Dia ucap la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya, murni tanpa bercampur syirik. Dah tiga dah. Pertama ilmu. Yang kedua yakin tanpa ragu. Dan yang ketiga ikhlas. Yang keempat benar. As-sidqu. Lawan daripada benar iaitu nifaq. Nifaq ini berpura-pura. Dari kata munafik. Maksud benar di sini ialah melaksanakan tuntutan tauhid yang telah diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dah ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mesti serlahkan apa yang kita ucap dalam tindak tanduk. Asyhadu an la ilaha illallah menuntut kita agar taat pada Allah, buat suruhan Allah, jauhi larangannya. Oleh sebab itu berapa banyak orang Islam yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, disuruh salat tidak salat, disuruh tutup aurat tidak tutup aurat, disarang berzina, dilarang berzina masih berzina, dilarang rasuah masih lagi rasuah. Rosak kalimat tauhidnya. Ingat ya, dua kalimat syahadat syaratnya ada tiga. Rukunnya ada tiga. Ucap dengan lidah dua kalimat syahadat. Yang kedua, benarkan dengan hati, at-tasdiqu bil qalbi. Yakin tanpa ragu. Ada rukun yang ketiga, ini yang paling berat. Al-amal bil arkan. Kita mesti laksanakan dengan anggota apa yang telah kita yakini. Kalau betul-betul yakin kepada Allah, segala suruhannya adalah baik belaka, segala larangannya adalah buruk belaka. Itu sebabnya setelah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kita kena buat apa yang Allah suruh. Kita kena jauhi apa yang Allah larang. Tapi berapa banyak umat Islam yang Islamnya Islam IC. Dalam IC saja, agama Islam. Kalau di Indonesia dikenal dengan Islam KTP,
KTP, kartu tanda penduduk, IC. Tindak tanduk bukan macam orang Islam. Kadang-kadang lebih teruk lagi perilakunya, ucapannya. Syarat yang keempat, mesti benar. Benar maknanya, apa yang awak cakap, awak laksanakan. Oleh sebab itu, bila kita ada ucap 2 kalimah syahadat, suruhan-suruhan Allah kita tak buat, larangan-larangan Allah kita tidak jauhi, lebih tepat dipanggil munafik. Yang kita selalu sebut, cakap tak serupa bikin. Oh, ingin dalilnya? Ini dia. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi illa harramahullahu 'alan nar. Tidak seorang pun yang mengucap 2 kalimah syahadat benar-benar dari lubuk hatinya, sidqan min qalbi, kecuali orang itu Allah akan haramkan dia daripada api neraka. Nah, la ilaha illallah mesti benar. Apa yang kita cakap, kita buat. Bukan sebaliknya. Yang kelima, rukunnya cinta atau al-mahabbah. Lawan cinta adalah menolak, benci. Orang ajak kita supaya taat hanya kepada Allah, tak suka. Orang ajak kita kepada sesuatu amalan yang ada landasannya dari Al-Quran, kita tolak. Tak, nenek moyang kami lebih tahu. Guru kami lebih tahu. Kiai kami lebih tahu. Habib kami lebih tahu. Padahal yang kita bawa ini ayat Quran. Itu bermakna dia tidak cinta kepada Allah. Ekoran dari cinta kita kepada Allah dan Rasul. Membuat kita patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Cinta wanita kepada lelaki sebagai suaminya. Biasanya akan diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan. Apa yang suami suruh. Begitu juga tanda cinta dan sayangnya suami kepada istri. Dia akan ambil berat apa yang istrinya suka. Dia tidak akan buat sebaliknya. Itu bukti cinta. Orang selalu kata cinta itu buta. Tapi sebenarnya tidak. Ada satu pepatah, love is not blind, but love make everyone blind. Cinta itu tidak buta. Tapi cinta itu membuat seseorang menjadi buta. Apa saja yang disuruh oleh Allah yang dia cintai, dia tak kisah apa orang cakap. Kita bawa ajaran Allah. Ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Orang pula tuduh kita sesat. Mengajar ajaran songsam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar dengan berbagai-bagai gelaran, syairun majnun, penyair gila, sahirun, tukang sihir, sabi, membawa ajaran songsang. Nabi tak peduli. Sebab Nabi tahu yang menuduh itu orang-orang yang tak beriman. Nabi terus menyampaikan kebenaran ilahi. Sebabnya ulama, baru katakan ulama,
apabila mempunyai sikap sebagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah penerus tugas-tugas nabi. Oleh sebab itu bukan namanya ulama andai kata apa yang mereka ajar kepada orang ramai tidak berdasarkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya syarat yang kelima, yaitu cinta. Kita akan mematuhi dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah firman-Mu dan kami taati. Bukan sebaliknya. Yang keenam, syarat yang keenam, la ilaha illallah. Mengikutinya secara zahir dan batin. Dan lawannya yaitu meninggalkan ajaran Allah yang tertera dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ikuti secara zahir dan batin. Hatinya yakin, zahirnya melaksanakan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Luqman ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dia serahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada simpulan tali yang kokoh, solid. Iman di dada diikuti dengan tindak tanduk, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul. Itu sebabnya Nabi berpesan, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnah. Quran itu kalamullah, tak ada sedikit pun yang boleh diragukan di dalamnya, sesuai dengan firman Allah, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Dan Nabi Muhammad pula maksum, tak pernah salah. Sebab ucapan baginda adalah wahyu, sebagaimana ayat 3 dan 4 dari surat An-Najmi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua percakapan Nabi adalah wahyu. Itu sebabnya setiap rukun dan setiap syarat Ustaz bekali dengan ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi. Enggak ragu apa lagi. Allah yang cakap, Rasul yang cakap. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, syarat yang ketujuh, la ilaha illallah barulah sah dan diterima oleh Allah, menerima sepenuhnya konsep ketuhanan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tanpa ragu, tanpa benci, terima sepenuhnya, jangan ditolak. Sebab sebahagian manusia ada yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, malah mereka mengetahui maknanya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tetapi dia tidak menerima jika ada orang yang mengajak kepada kalimat tersebut. Marilah kita taat pada Allah, jangan taat kepada orang itu.
Sebab apa yang dia suruh bercanggah dengan kehendak Allah. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Apa yang selalu kita dengar jawaban orang bila kita ajak kepada Quran dan Sunnah, mereka kata, tidak. Tidak macam itu yang kami dapati dari nenek moyang kami. Yang kami warisi nenek moyang kami, macam ini yang kita mesti buat. Macam ini yang kita kena yakini. Nenek moyang cakap. Jangan terkejut kalau Ustaz katakan. Perkataan itulah sebenarnya perkataan Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika Nabi mengajak mereka, sembahlah Allah yang Maha Esa. Apa jawaban Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ketika kafirnya? Tidak, hai Muhammad. Kami hanya akan ikut apa yang kami telah warisi dari nenek moyang kami. Ustaz, adakah ayat Quran yang menyebut macam itu? Jawaban Abu Jahal, Abu Lahab, ada. Ini ayatnya. Surat As-Saffat ayat 35 dan 36. Mari kita akhiri dengan ayat ini untuk kuliah petang Jumat ini. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairim majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, jangan sembah berhala, jangan sembah tokong, jangan sembah kuil, jangan sembah patung-patung. Mereka dengan menyombongkan diri menjawab. Dan mereka berkata, yakni orang-orang musyrikin penyembah berhala akan menjawab, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan nenek moyang kami karena hanya akan mengikut kata-kata penyair gila? Nabi Muhammad dikatakan penyair gila, syairun majnun. Ini memberi isyarat bahwa mereka sangat fanatik dan ta'assub dengan apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka dulu. Yang kata arak itu boleh diminum, berzina itu boleh, berjudi boleh, menyembah berhala Tuhan yang banyak boleh. Itu yang nenek moyang mereka cakap. Yang Nabi larang itu semua. Kata mereka, apakah kami mau tinggalkan warisan yang telah kami warisi dari nenek moyang? Sekedar hendak mendengar kamu memang pandai bercakap macam penyair, tapi kamu gila. Tuduhan macam itulah yang diterima oleh setengah pendakwah-pendakwah yang ikhlas ingin menyampaikan kebenaran, berpaksi kepada Quran dan Sunnah. Sebenarnya orang-orang yang menentang itu, mereka adalah Abu Jahal, Abu Lahab modern. Sebab ucapan mereka exactly, persis, sama betul dengan ucapan orang-orang Arab jahiliyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, 5 minit lagi 1 jam setengah kita belajar perkara yang paling mustahab, yaitu tauhid yang pernah disebut oleh Nabi. La ilaha illallah adalah kunci syurga. Macam mana dia boleh berperanan sebagai kunci? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan. Penuhi rukunnya ada 2.
penuhi syaratnya ada 7. Bukan sekedar ucap begitu saja. Ustaz teringat timing saat ini nih susah kita tidak jumpa dalam hidup. Pertama sekali, kita berada di dalam 10 pertama bulan Zulhijjah yang amal salehnya sangat disukai oleh Allah. Semua kita tahu. Dari 1 hingga 10 Zulhijjah. Hari ini, hari 8 Zulhijjah bagi kita di Malaysia dan Indonesia, Singapura, Brunei. Tapi hari ini, hari Jumaat, orang sedang wukuf di Arafah. Sedang wukuf sekarang ini. Hari Arafah adalah hari yang paling istimewa. Sehingga dia dipanggil dengan Sayyidul Ayyam fis sana. Penghulu semua hari dalam setahun. Hari ini juga adalah penghulu semua hari dalam seminggu, hari Jumaat. Hari Arafah, hari Jumaat. Hari Jumaat pula kita berada antara asar dengan maghrib. Sekarang ini, belum masuk maghrib. Yang kata para ulama, masa yang paling makbul kita berdoa pada hari Jumaat, menurut pandangan majoriti, adalah antara asar dengan maghrib. Sekarang masanya. Hari orang yang sedang wukuf di Arafah, kita berada pada hari Jumaat, timingnya pula in between asar to maghrib, timing yang sangat makbul jika kita berdoa. Nah, subjek yang kita pelajari pula adalah subjek yang paling penting mengatasi segala-galanya, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan yang kita bahas pula tentang rukun dan syarat-syarat. Allahu Akbar. Sungguh beruntung kita pada saat ini. Oleh sebab itu marilah kita akhiri dengan doa. Karena timing ini, timing yang sangat makbul bila kita berdoa atas sebab-sebab tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami masing-masing. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami masing-masing, dan cucurilah kepada mereka rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar sesuatu yang paling mustahak dalam Islam, yaitu tauhid.
Kami telah pelajari dan ketahui pada petang ini bahwa tauhid ada 2 rukun dan tauhid ada 7 syarat. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk memenuhi rukun dan syarat-syaratnya supaya kalimat tauhid la ilaha illallah dapat menolong kami kelak untuk melayakkan kami masuk syurga. Allahumma khtim lana bihasnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik, dalam iman yang mantap, murni, dan amal saleh yang Engkau terima karena mengikut cara yang telah diajar oleh baginda. Dan tolonglah ya Allah, lindungi kami daripada mendapat su'ul khatimah, yaitu akhir yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.